Halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan inner child kita. Nah, teman pernah nggak punya perasaan tiba-tiba cemas yang berlebihan, tiba-tiba kita marah tanpa sebab, atau tiba-tiba kita merasa emosi, sensitif, baperan, ya kan? Nah, kita sendiri tidak tahu apa penyebabnya yang sesungguhnya kelakuan itu keluar di dalam diri kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab kandasnya hubungan, entah itu hubungan pertemanan, entah itu hubungan keluarga, hubungan kekasih, ya kan? Kadang sebagian orang mengetahui bahwa hal itu yang menyebabkan kandasnya hubungan, tapi sebagiannya lagi itu tidak sadar atau tidak mengetahui korelasinya bahwa hal tersebut kenapa bisa menyebabkan kandasnya suatu hubungan. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi penyebab itu di dalam diri kita. Kita bisa bertanya di dalam diri kita. Kita bisa jauh melihat ke dalam diri, ternyata penyebabnya adalah ada inner child kita yang masih terluka, yang bisa keluar ke permukaan sewaktu-waktu apabila ada singgungan masalah yang membuat kita merasa ada perasaan terluka itu kembali lagi, menguak lagi, dan timbul lagi di permukaan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inner child itu? Jadi, inner child itu adalah anak kecil yang ada di dalam tubuh kita, tubuh orang dewasa. Nah, inner child juga merupakan bagian dari kepribadian kita yang sebenarnya merasakan atau merespon sesuatu itu layaknya anak kecil. Nah, kenapa kita merasa bahwa inner child ini itu sering kita tidak pedulikan, atau mungkin kita tidak mengerti ya kenapa inner child itu ada di dalam diri kita. Nah, sebuah jurnal penelitian terbit pada tahun 2016 mengatakan bahwa lewat hubungan yang hangat dalam kekeluargaan itu kita jadi percaya diri untuk melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua adalah lewat pengalaman pada waktu kecil, kita jadi sadar bahwa kita itu butuh untuk bersenang-senang, untuk melepaskan stres pada hati dan pikiran kita, gitu. Dan yang ketiga adalah kita juga belajar bahwa kalau kita itu bisa menjadi hebat kalau kita mau berusaha, gitu. Jadi para partisipan itu membuat suatu kesimpulan ketiga hal tersebut, gitu. Nah, tapi kan nggak semuanya pada masa kecil kita itu bahagia. Nggak semuanya kita merasakan masa kecil kita itu ideal sebagai anak kecil yang butuh kasih sayang, yang butuh perhatian, yang butuh dekapan hangat dari keluarga atau orang tua kita. Nah, sebagiannya lagi
itu mengalami hal-hal yang sebaliknya. Itu ada yang merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang perlindungan, kurang dihargai, kurang dimengerti. Bahkan suatu kejadian lebih ekstrim lagi, dari kecil mereka sudah merasakan adanya pelecehan seksual, adanya perundungan atau pembulian, gitu. Adanya KDRT di dalam keluarga mereka. Nah, pengalaman ekstrim ini dari masa kecil, inilah yang membekas, inilah yang membawa luka dan membekas dari mereka kecil sampai nanti ke bawah sampai mereka dewasa. Dan inilah yang disebut dengan inner child itu ya. Gitu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar inner child ini dapat disembuhkan? Gitu. Nah, di sini disebut juga dengan inner child healing. Jadi langkah-langkahnya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mungkin kita bisa mengambil album foto. Itu album foto kita waktu kita masih anak-anak ya. Kita buka. Nah, saat kita melihat foto kita masih anak-anak, itu pasti pikiran dan perasaan kita terbawa ke alam kita waktu masih anak-anak. Nah, di situ kita berkomunikasi dengan diri kita waktu kecil. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan pada saat itu. Kita berkomunikasi, kita mendapatkan jawabannya gitu, bahwa kita kurang kasih sayang, kita kurang dekapan, kurang perhatian, kurang diperdulikan dengan lingkungan kita. Nah, dari pengalaman itu, nah ini akan memberikan progres ke kita bahwa kita harus memaafkan, bahwa kita harus menerima pengalaman kecil kita waktu itu. Kita memaafkan diri kita menerima, kita menyayangi, kita mencintai diri kita waktu kecil sampai kita dewasa saat ini. Nah, kalau memang sih untuk berproses mengobati pengalaman luka batin itu memang tidak mudah gitu. Itu memang memerlukan proses. Itu memang nanti pada saatnya itu kita merasa denial gitu, kita merasa marah gitu, kita merasa benci pada diri sendiri, kita merasa kesal gitu. Itu ada saat ada perasaan seperti itu gitu. Dan apabila kita tidak bisa mengendalikan, kita bisa minta tolong dengan ahlinya. Itu ke langkah yang kedua, yaitu melakukan sharing dengan yang ahlinya, seperti ke psikolog, ke psikiater, ke terapis atau hipnoterapis atau ke praktisi spiritual. Yang ketiga adalah kita melakukan meditasi. Nah, meditasi yang tepat untuk melakukan pengobatan luka batin ini adalah salah satunya adalah meditasi Ho'oponopono. Ini meditasi dari Hawaii ya. Di sini kita dalam meditasi ini kita merasakan bahwa kita memaafkan diri kita mengampuni diri kita menerima diri kita menyayangi dan kita mencintai diri kita. Nah, kalau teman merasa bahwa inner child ini
itu tidak penting atau tidak menjadi tidak menjadi hal yang besar gitu. Padahal nantinya akan berpengaruh sekali pada diri kita yang dewasa ini. Jadi luka batin yang dibawa dari kita masa kecil ternyata berpengaruh kepada kepribadian kita nantinya gitu. Bahwa anak kecil ini membisikkan kita bahwa dunia ini tidak aman, bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang jahat. Jadinya kita harus super hati-hati, jadinya kita harus lebih proteksi gitu kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita. Sehingga apa? Sehingga membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi rendah diri, menjadi cemas yang berlebihan, menjadi curiga yang berlebihan. Dan itu juga yang mengakibatkan kita membatasi diri untuk kita mencari teman-teman yang baru, mencari pengalaman yang baru, atau berhubungan dengan lingkungan yang baru. Itu juga kita membatasi kita untuk mengembangkan diri, membuat kita tidak percaya diri. Nah, itu dampaknya akan besar sekali. Jadi di sini ya teman-teman, yang saya tekankan adalah yuk kita coba sadari apa yang sebenarnya inner child kita butuhkan pada waktu kita masih kecil. Kita coba lagi untuk masuk ke dalam diri, untuk mengingat apa yang inner child kita butuhkan. Di situ ternyata ada luka-luka batin yang harus kita sembuhkan, harus kita obati, yang dulu mungkin kita lupakan atau terlupakan untuk menenangkannya, untuk mengobatinya. Nah, segitu dulu ya teman bahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng untuk notif bahasan yang baru ya di video YouTube saya. Terima kasih ya teman-teman. Jadikan kita pribadi yang penuh bersyukur, jadikan pribadi yang penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Rahayu.